Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sedulur, alhamdulillah pada malam hari ini saya masih diberi kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian bersama keluarga saya. Tentunya saya masih bisa membuat konten lagi, masih di perjalanan hidup saya untuk yang kesekian kalinya tentunya. Baik, terima kasih teman sedulur yang masih setia mendengarkan ataupun yang selalu komentar di konten-konten saya. Terima kasih sekali. Agamanya apapun panjenengan, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, saya pastikan panjenengan adalah orang-orang yang sangat baik. Doa terbaik untuk panjenengan semua. Tuhan Maha Baik selalu mengabulkan apa yang menjadi keinginan panjenengan. Terima kasih kembali Pak Pono yang di Pekanbaru, Lek Jani, saudara-saudara saya di sekitar saya, tetangga, teman, semuanya orang-orang yang kenal dengan saya yang mungkin sampai detik ini juga belum nonton konten saya pastikan mereka adalah orang-orang yang sangat baik, yang sudah Tuhan ciptakan sebagai wali Allah, yang sudah banyak sekali membantu saya, keluarga saya, dan juga orang-orang di sekitar saya. Amin ya rabbal alamin. Kembali sebuah YouTube, wadah yang sangat luar biasa, handphone, media yang sangat-sangat membantu umat manusia saat ini, yang sudah banyak sekali memberikan manfaat, bukan hanya pemahaman, ilmu, materi, semuanya ada di sebuah handphone dengan pemahaman-pemahaman yang panjenengan inginkan, semua ada di sini. Terima kasih teman. Di konten kali ini saya bercerita nih, yang mengomentari yang mungkin tidak terlalu panjang dari sebuah komentar yang di YouTube saya, satu wedaran untuk mewedari ataupun menjabarkan tentang ilmu kebal, dan juga tentang habaib yang sering ceramah ataupun tausiah di YouTube mungkin ya. Saya tidak terlalu banyak mendengar. Bahasanya Islam itu ada ajaran aliran yang tidak memperbolehkan untuk bergaul dengan orang non-muslim. Dengan konten saya kali ini yaitu cara yang semua manusia, karena Allah Maha Adil, Tuhan Maha Adil, semua manusia bisa masuk ke alam selain alam dunia, masuk ke alam lain selain alam dunia. Semua manusia bisa, dan caranya sangat mudah sekali. Nanti saya ceritakan teman sedulur. Kalau hanya orang-orang tertentu, itu Tuhan belum adil. Tapi ini semua manusia bisa. Mohon maaf, jangan salah paham. Mungkin hanya beda paham. Ketika teman sedulur mau mendengarkan konten saya dari awal hingga akhir, hingga saat ini, jadi menonton, mendengarkan, jangan lihat casing saya, dengarkan ucapan yang keluar dari mulut saya, panjenengan pasti mengerti. Karena apapun yang terjadi di dunia ini semua benar, benar terjadi. Salah dan benar menurut Sang Ilahi itu rahasia. Manusia tidak akan tahu. Manusia tidak akan tahu. Berpikirlah yang baik, positif, dan sangat menyenangkan untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Terima kasih teman sedulur. Baik teman sedulur, satu komentar yang pernah komentar di konten saya tentang ilmu kebal, apakah itu ada ataupun bagaimana cara menjelaskan. Saya tidak akan panjang lebar karena ini terjadi di Indonesia, sangat dominan sekali tentang kekebalan, ilmu kebal dari dukun, kiai, ustadz, ataupun perguruan padepokan dan pengajar spiritual. Saya pernah ada di perjalanan itu, sangat bersyukur sekali bahwasanya saya sedikit saja ya. Kalaupun ilmu kebal itu ada, ya ada. Namun kalau kita bicara tentang ilmu kebal dengan kebal silet, kebal golok, atau parang, atau pistol sekalipun, itu di zaman sekarang ditertawain oleh pakar pikiran keilmuan orang-orang yang sudah bisa menciptakan bom nuklir ataupun roket, banyak sekali. Ketika kebal dengan parang yang dibacok dengan tangan,
itu biasa. Coba saja ada orang yang kebal, ketika ada alat nih, sekarang ada diciptakan alat yang bisa dia memasukkan paku bumi dengan alat berat, entah itu apa namanya. Ketika itu dikasih sesuatu yang runcing, terus orang itu memang kebal, ditimblis dengan itu, mungkin itu luar biasa. Atau satu saja nih teman sedulur, saya tidak akan cerita banyak-banyak tentang kekebalan karena itu sangat dangkal sekali. Ketika seorang guru tidak menciptakan kekebalan dengan yang lain, itu sangat jauh, karena di atas langit masih ada langit. Artinya kebal dengan silet ada parang, kebal dengan parang ada yang lain, ada yang lain, itulah. Jadi keilmuan itu masih dangkal sekali. Tapi saya tidak akan pernah menyalahkan namanya keajaiban ilahi. Ada satu keajaiban tentang dulu di tsunami Aceh, ada anak yang kecil masih balita, ternyata bisa melalui dari entah bagaimana ceritanya, nyatanya dia selamat. Dan kalau kemarin juga keajaiban seperti Farel Prayoga yang diundang seorang presiden yang dia tidak disangka-sangka, itulah keajaiban. Keajaiban sang ilahi itu tetap ada, namun keajaiban itu tidak bisa difikirkan manusia, direncanakan. Kalau direncanakan bukan keajaiban. Mohon maaf, jangan salah paham. Mungkin hanya beda paham. Satu, ketika ada seorang guru ataupun orang sakti, sekarang nih kan ada handphone, mereka merekam keilmuan hebat saktinya. Dia mengatakan sakti, terus dia kamera dengan satu kawan atau muridnya tidur di atas rel kereta api, terlindas, itu dia selamat. Mungkin banyak yang berguru kepadanya. Itu saja yang saya ceritakan tentang kekebalan itu. Tapi saya berharap teman sedulur janganlah mencari hal-hal seperti itu, karena itu banyak kebohongan nantinya. Saya tidak akan bercerita, nanti takutnya saya banyak menyakiti ataupun bahasanya banyak orang yang tidak menyetujui, ataupun karena saya tidak akan pernah merasa saya hebat, saya benar, saya tukang. Saya hanya bercerita di perjalanan hidup saya, karena semua yang ada di dunia ini semua benar. Apa yang orang itu harapkan, orang itu kerjakan. Dukun, kiai, murid, santri, ustadz perguruan apapun, semua itu ada apa di dalam dirinya hanya Tuhan yang tahu. Orang lain tidak akan pernah tahu. Itu saja teman sedulur, terima kasih. Dan yang kedua, tentang mungkin komentar yang menyuruh saya untuk memberikan satu pemahaman yang pastinya ada seorang habaib ataupun gus di tausiahnya yang melarang orang Islam atau umat mukmin ini untuk bersahabat ataupun dekatan dengan orang non muslim. Mohon maaf teman sedulur, saya juga muslim, namun di agama Islam itu banyak sekali aliran. Mungkin di agama yang lain saya kurang tahu paham. Di Islam ini banyak sekali aliran yang di situ banyak sanad-sanad, banyak yang percaya dengan hadis-hadis, tafsir ataupun dalil orang-orang yang dia baca sendiri, guru, kiai, ustadz dari pondok pesantren ataupun pelajaran di sekolah sampai tingkat Kairo maupun sampai Mesir. Mereka menghafalkan dari hadis-hadis ataupun kitab-kitab yang dia pelajari, dia ceritakan, dia ceramahkan, dia tausiahkan. Namun mohon maaf, semua manusia ada sisi baik dan buruknya. Ketika mereka mengajarkan hal yang tidak menyenangkan, dan semua manusia itu akan bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan. Ketika orang mengajarkan ataupun memberikan pemahaman kepada seseorang, sama-sama umat itu untuk tidak saling menghormati, menghargai, ataupun saling kasih mengasihi, saling memberi, membantu, jangan ikut-ikutan. Siapapun levelnya, titelnya, mau gus, kiai, habaib, ataupun pakar pikiran, pakar agama, agamanya apapun, saya mohon maaf, karena Rasulullah SAW
Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat berakhlak mulia. Mau bersahabat dengan siapa saja Rasulullah itu sangat menyenangkan, sangat menghargai, sangat menghormati. Bahkan ada suatu kisah cerita bahwasanya paman Rasulullah itu tidak masuk Islam, tapi Rasulullah sangat sayang sekali kepada beliau. Itu cerita di situ bahwasanya ketika ada orang menceritakan tentang Rasulullah, tentang keburukan, jangan pernah ikut-ikut. Namun semua manusia ada sisi baik dan buruknya. Teman sedulur, mohon maaf, saya sedikit bercerita bahwasanya siapapun orangnya, mau dia pencuri, mau dia penjina, maupun dia pemabuk atau kiai ustadz, tatkala ada kesalahan atau hal yang tidak mengenakan, pasti mereka ada sisi baik yang dicontohkan. Adapun pencuri yang waktu mencuri dia itu ada sisi kesalahan, namun di rumahnya mungkin dia ada kebutuhan, karena kalau tidak mencuri dia tidak mampu memberi nafkah keluarga ataupun kebutuhannya. Karena manusia tidak akan tahu tentang isi pikiran manusia yang lain, hanya Tuhan Sang Pencipta. Dari segala macam kegiatan apapun perilaku manusia, Allah Tuhan itu tahu semua sedetil-detilnya. Yang manusia sendiri, yang usianya dari kecil sampai saat ini, umpama saya mengingat saja apa yang pernah saya pikirkan, saya sudah lupa. Itu seusia saya, apalagi nanti setelah tua. Itulah kuasa Allah, kuasa Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongi dan tidak pernah lupa apa yang pernah dipikirkan manusia. Karena manusia satu hari itu bisa memikirkan ribuan bahkan jutaan pikiran yang masuk di dalam pikirannya. Hanya saja ketika ada orang ustadz, kiai, habaib yang berbicara dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, mereka belum belajar ke arah ini. Mohon maaf. Saya bukan orang hebat, saya bukan ustadz, bukan kiai. Namun saya berharap panjenengan teman semua mengerti. Karena mengerti itu orang yang sangat luar biasa. Mengerti dengan keadaan apa saja, dengan orang suku apa saja, dengan agama apa saja, kita harus saling menghargai, menghormati. Dan kita layaknya manusia diciptakan Allah Tuhan yang Maha Kuasa di dunia ini semua saudara. Kita harus saling berbagi, saling menghormati. Tidak ada batasan-batasan. Yang membuat batasan hanya manusia. Mohon maaf, jika ada di negara Indonesia mungkin partai Golkar, PDI, dan partai-partai, hanya seperti itu saja. Kebenaran itu semua benar di dunia ini, namun kebenaran Sang Ilahi itu rahasia. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Baik teman sedulur, sedikit saja saya bercerita tentang komentar teman sedulur yang pernah mendengarkan mungkin tausiah dari seorang habaib, dari pemuka agama Islam, yang pastinya saya tidak akan menyalahkan karena kejadian di dunia ini semua benar. Namun yang tidak mengenakan seorang kiai, habaib maupun apapun, dari sisi pemahaman yang ia pelajari, ia keluarkan, semua ada bertanggung jawabannya kelak di akhirat nanti. Semuanya. Baik teman sedulur, saya akan bercerita nih tentang konten saya, bahwasanya cara masuk ke alam lain ataupun berada di alam lain selain alam dunia ini, yang banyak sekali nih teman sedulur. Ada perguruan spiritual, pakar pikiran, pondok pesantren, padepokan, dan banyak sekali mungkin yang mempelajari, mempraktekkan ataupun dengan cara-cara syarat-syarat tertentu. Saya mohon maaf, jangan salah paham, mungkin hanya beda paham. Namun segala sesuatu harus difikirkan dan direnungkan apakah itu benar atau halu. Jangan percaya saya, percaya diri panjenengan. Percayalah teman sedulur. Pikiran-pikiran kita, pikiran panjenengan, gunakan pikiran panjenengan dengan baik dan menyenangkan. Jangan mudah diisi oleh orang lain tentang hal-hal kebohongan. Karena ketika panjenengan, bahasanya orang Jawa, ojo gumunan,
Kalau panjenengan teman sedulur itu heran dengan orang yang sudah levelnya hebat, kiai, guru, dukun, orang yang sudah terkenal, mereka bicara apa saja panjenengan teman setujui, itu bahaya. Panjenengan yang rugi. Renungkan kata-katanya, kalimatnya, benar atau tidak. Karena ingat, guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri. Ketika ada seseorang mengajarkan tentang meditasi, diam diri, wiritan, atau mengamalkan puasa untuk masuk ke alam-alam lain, itu diam sehari semalam, bahkan 3 hari 3 malam, atau ada yang 41 hari, ketika dia akan masuk ke alam-alam itu, mohon maaf, panjenengan yang akan rugi. Karena alam yang diceritakan itu halu. Mereka bisa menembus alam-alam ini dengan pikiran sadarnya, tidak akan bisa. Semua manusia bisa masuk ke alam lain, sealam bukan alam dunia ini. Semua bisa dengan cara yang sangat mudah. Tidak usah mencari-cari syarat. Renungkan kata-kata saya. Semua bisa manusia, karena Allah Tuhan Maha Adil. Allah Maha Adil. Kalau hanya orang-orang tertentu berarti Allah tidak adil. Anda bisa masuk ke alam selain alam dunia, syaratnya hanya satu. Panjenengan tidur. Panjenengan akan ada di alam mimpi. Itu saja. Kalau ada orang cara-cara lain, itu halu. Mohon maaf, banyak kebohongan. Apakah alam mimpi bisa direncanakan? Tidak, itulah alam lain selain alam dunia. Itu teman sedulur, saya berbagi saja. Jangan sampai panjenengan mencari ilmu, mencari kesaktian, mencari kaweruh, ada di perjalanan spiritual.